gelar perkara, menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agus Carenang. Tentunya tidak asing lagi. Pada kesempatan ini saya coba membahas yang lagi hangat tentunya. Setelah Indra Kusuma atau yang dikenal dengan Indra Kents ditetapkan jadi tersangka dan sudah ditahan, kemudian menyusul kembali dan menyusul lagi dan lagi tentunya ya, disusul oleh Doni Salmanan. Para rekan-rekan dan para penonton, ini sangat menghebohkan masyarakat Indonesia ya sepekan ini. Ini informasi yang sangat luar biasa, mengagetkan. Orang yang sudah memprank seluruh Indonesia, mulai dari pejabat, stasiun televisi, dan seluruh masyarakat Indonesia dengan orang yang dikatakan crazy rich. Ini mulai terungkap dari mana harta kekayaannya. Banyak korban yang berjatuhan, yang mengalami kerugian yang tidak sedikit, mulai jutaan rupiah, puluhan, ratusan, miliaran, bahkan puluh miliar. Ini tentu sangat prihatin dengan kejadian seperti ini, dan terus berulang dan berulang dan berulang. Ini kisah di era digital yang tidak pernah usai tentunya. Dari kasus-kasus investasi bodong terdahulu, mulai dengan Ponzi, kasus free travel, dan penipuan-penipuan yang lainnya yang mengiming-imingi keuntungan besar tentunya. Dan ini jadi catatan sejarah buat kita generasi bangsa yang harus hati-hati dalam menghadapi digital. Mungkin ke depan ada lagi modus-modus baru dengan memunculkan aplikasi-aplikasi baru. Saya tekankan jangan mudah percaya. Ada dua yang harus jadi catatan. Yang pertama yaitu harus legal. Yang kedua harus logis. L2 ya, ingat-ingat, legal dan logis. Legal dalam artian bahwa sudah diatur dalam undang-undang dan mendapat izin dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perizinan, termasuk MUI, Bapepti, OJK, dan lain sebagainya. Instrumen-instrumen ekonomi ini harus dipakai dalam berbisnis. Yang kedua, logis. Logis itu artinya masuk akal. Ketika menawarkan keuntungan-keuntungan, kemudian kemudahan-kemudahan, fantasi-fantasi awal yang ditawarkan, kemewahan dan lain sebagainya, kita harus mengkaji ulang bahwa setiap yang kita lakukan atau untuk menuju sukses itu adalah melalui proses tentunya. Tidak ada yang instan. Ini juga jadi catatan bahwa kita harus banyak literasi, banyak membaca, sehingga kita tidak mudah percaya dengan orang lain yang baru kita kenal, apalagi cuma lihat di YouTube. Dan ini tentu jadi catatan buruk sejarah ya. Selalu berjatuhan korban-korban, dan korban ini tentu tidak sedikit. Puluhan ribu, bisa juga jutaan. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia juga mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupannya. Ditipu orang, atau menonton hal-hal yang
sifatnya flexing kemudian menjadi suatu inspirasi sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang mengibatkan tindak-tindak kejahatan yang bisa menyebabkan banyak kerugian di semua sektor. Terkait dengan hal hangat ini, tentu saya secara pribadi ini sudah memerangi mulai dari 2018, kemudian mengajak orang-orangnya untuk kembali kepada hikmah. Artinya kalau mau berbisnisnya yang benar. Ini memang racun ya. Jadi ketika orang yang sudah masuk ke dalamnya itu sulit sekali dinasihati karena memang kita berbenturan dengan orang-orang dengan flexing kekayaan. Kita bermain dengan teori, kemudian para pelaku bermain dengan materi. Ini juga jadi kendala buat kita ya. Makanya pesan saya itu selalu saya katakan 1 juta dimiskinkan, 1 orang dikayakan. Itu teori yang selalu ada dalam teknik menggait member itu dalam perjudian biasanya, sehingga ini menjadi ambasadornya aplikasi-aplikasi ini loh, aplikasi yang kita bikin atau kita lakukan ini sudah ada yang sukses. Itu memang sengaja disukseskan agar menggait member-member baru untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh para afiliator, entah apapun itu. Jadi dari kegiatan-kegiatan ilegal ini dan tidak logis ini sebenarnya sudah lama banyak orang yang menggaungkan ini bahwa ini salah dan sesat dan merugikan. Tapi disitulah flexing yang mengalahkan argumen-argumen kami sehingga mereka pada akhirnya booming, dan memang beberapa dan mungkin ribuan orang menyadarinya bahwa dalam 1 hari bisa hilang $1.000. Ini juga jadi catatan sejarah dalam dunia perdigitalan. Kita ini mungkin terlalu baru untuk menerima sesuatu hal yang baru, yang mudah percaya dengan hal-hal yang baru tanpa melakukan identifikasi awal. Bahwa digital itu bisa menjebak kita ke arah yang lebih buruk atau ke arah yang lebih baik. Tinggal kita mau tujuannya apa menggunakan aplikasi ini. Ketika kita menggunakan aplikasi ini untuk menjadi orang yang berpengetahuan, ya insya Allah yang dicari pun linknya adalah hal yang sifatnya ilmiah. Jika tujuannya finansial, pasti yang dia cari adalah masalah finansial. Pasti 1000% orang mencari yang sifatnya usaha atau finansial. Kemudian muncullah aplikasi-aplikasi ini dalam beranda-beranda Facebook, dalam beranda media sosial, termasuk YouTube yang paling hebat. Tentu ini juga jadi catatan penting buat kita bahwa segala sesuatu apa yang belum kita lihat secara langsung itu jangan mudah percaya. Dan kemudian Doni Salmanan ini memiliki 2 aplikasi yang jadi afiliator. Yang pertama Olimtrade, asal mulanya DS ini, saudara DS ini yaitu intent di Olimtrade ya. Di Olimtrade, kemudian beberapa tahun terakhir ini saya coba perhatikan, oh dia juga masuk ke dalam Quotek. Jadi bagaimana mungkin hartanya sedikit ya, dari 1 aplikasi aja duitnya banyak. Kalau 2 aplikasi sangat luar biasa. Wajar ketika informasi yang kita dapatkan dari PPATK dan Bang Sahroni bahwa harta kekayaannya mencapai minimal 800 miliar. Identifikasi awal wajar ketika 800 miliar. Dari Olimtrade saja itu keanggotanya hampir 240.000 anggota. Belum yang masuk VVIP-nya. Ada yang VVIP khusus juga. Mungkin yang berbayar atau yang lain sebagainya, mungkin ada. Kemudian di Quotek. Quotek juga membernya luar biasa banyak. Ini juga jadi luar biasa ya. Menurut informasi katanya 25.000. Andai kata 1 orang loss berapa? 10 juta. Ya tinggal dikalikan saja. Mungkin kalkulatornya bisa hang.
Itu sangat wajar. Jadi mereka dapat hasil itu dari loss-nya member. Ini sangat mencengangkan. Mereka memamer kekayaan dari hasil loss member. Kemudian dia pamer-pamer harta kekayaan, bagi-bagi. Itu sepertinya tidak ada bebannya. Kalau kita seorang bisnismen mau bagi-bagi pun, ya kita mikirin modal awal, kemudian keuntungannya berapa, yang diberikan berapa. Itu seolah-olah tidak ada beban ya rekan-rekan ya. Bagi-bagi aja habis. Setiap hari beli dengan harga yang fantastis. Ini juga tidak logis. Jadi orang-orang kaya di dunia pun memberikan sesuatu atau membeli sesuatu pun harus dengan perhitungan. Ini mereka sangat luar biasa ya. Segala sesuatunya kemudian dipublikasi menjadi sebuah flexing yang menunjukkan keberhasilan seseorang tersebut dari aplikasi tersebut. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, hanya meng-guide dengan pamer flexing, kemudian dia mengarahkan ke link referralnya dan menjadikan mereka adalah sapi perahan. Dan dia mengatakan bahwa dia pernah rugi hampir 2 miliar. Dan itu biasa. Untuk mencapai kesuksesan itu harus ada kegagalan dulu. Jadi akhirnya image yang terjadi, opini yang dibentuk, yang menghipnotis para membernya. Oh iya ya, mereka juga sudah pernah loss, dan lossnya tidak sedikit. Akhirnya yang sudah loss 10 juta deposit lagi terus seperti itu. Dan seperti itu. Kemudian saudara Ika juga, Indra Kents, mengatakan pernah rugi 29 miliar. Itu nonsen ya. Itu sangat luar biasa. Seorang investor dalam saham atau apapun lah, ya tidak pernah mengatakan hal yang sedemikian rupa, karena memang mereka hanya sebatas personal. Ini sangat luar biasa ya. Member yang banyak sekali yang mengalami kerugian, tidak aja kerugian materi, tapi psikologi juga, bahkan ada yang korban jiwa. Ini juga jadi catatan buat rekan-rekan semua dan buat saya pribadi tentunya. Dunia digital adalah dunia di mana orang dimudahkan. Tapi jika kita memudahkan dan mengambil kesimpulan dengan mudah, itu juga bahaya buat kita. Makanya L2 itu harus diperhatikan, legal dan logis. Yang kedua, kita harus kenal dengan orangnya. Jangan lagi-lagi kita terjebak oleh sesuatu yang hanya sifatnya fata morgana. Baru lihat, langsung percaya, padahal belum menyentuh. Itulah yang kita harus waspada, bahwa kejahatan bukan ada karena niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Itu Bang Nafi yang mengatakan. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka. Karena literasi bangsa kita ini tidak begitu baik, orang yang mudah percaya, mudah takjub, mudah kagum dan lain sebagainya, dan tidak mau kepo dari mana penghasilannya, mengikuti jejaknya saja gitu kan. Ya akhirnya pada kejebak. Mau tidak mau, ini sudah jadi nasi, bubur jadi nasi, nasi jadi bubur. Artinya ini sudah bergejolak di publik dan korban-korban sudah banyak yang melaporkan. Ada satu orang yang mengalami kerugian 20 miliar. Fantasi sekali. Fantasi yang diberikan kemudian hasilnya adalah manipulasi. Rekan-rekan, ini menjadi problematika kita dalam berteknologi. Jadi flexing-flexing kemewahan dan lain sebagainya itu adalah cara mereka mengambil simpati ya, agar menggiring pemikiran kita untuk mengikuti jejak mereka. Mereka sukses, kenapa saya tidak bisa? Dia selalu mengatakan saya ini lulusan SD, saya terlahir miskin dan lain sebagainya, dan sekarang saya sukses. Dan saya suksesnya hasil trading ketek. Gitu kan. Ketek itu bau, tapi Anda belum pernah menyicipinya, akhirnya Anda terjebak dan sekarang merasakan baunya. Itulah rekan-rekan ya. Ini jadi sejarah buat bangsa Indonesia. Rusia vs Ukraina, korban vs Afriato. Itu
Terima kasih. Salam awas, salam waspada. Satu dibikin kaya, 1 juta dimiskinkan. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.